Kenapa Lase? Lase nih pakai masker? Iya, karena kondisi harus membuat kita memakai masker. Iya, adik-adik juga di rumah harus senantiasa pakai masker, ya. Mau keluar pakai masker, kalau ada orang yang datang ke rumah pun juga pakailah masker, ya. Karena sudah mulai musim hujan. Dan banyak yang sudah kena. Iya. Kenapa Lase? Karena COVID. Jadi kita harus mencegah, melindungi diri kita juga, ya. Iya, oke. Nah, biar supaya sukacita kita tidak hilang, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita baru saja merayakan Natal di sekolah minggu. Tapi suasana Natal masih terasa loh Lase. Iya, betul. Ya, oleh sebab itu. Sepanjang Desember ini kan Lase. Iya, dan dari pulau-pulau semua memuji Tuhan loh. Ya, kalau gitu kita angkat pujian dari pulau dan benua. Adik-adik silakan duduk. Dari pulau dan benua semua menyanyi, memuji. Oh, so pasti itu loh mereka menyanyi dan memuji Tuhan karena mereka menantikan Sang Kristus. Tapi kita sudah merayakannya loh Iya, betul sekali. Jadi kita harus sekarang menyambutnya. Kalau gitu kita naikkan pujian, sambutlah Yesus. Lagu baru sekolah
Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Merry Christmas sekali lagi buat kita semuanya. Tanggal 25 baru 2 hari yang lalu, baru 2 hari lewat. Saya yakin bahwa getaran dan sukacita Natal masih melekat dalam hati kita. Sehingga waktu lo lihat juga bahan cerita hari ini masih cukup berkaitan tentang Natal ya. Bersyukur di minggu terakhir di tahun 2020 ini kita boleh bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu berdoa semoga ada berkat tersendiri yang Tuhan berikan melalui firman di minggu penutup tahun yang baru ini. Mari sebelum kita berdoa, kita melihat satu ayat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Karena bahan kita hari ini sebenarnya adalah kitab Yesaya. Yesaya 7 ayat 14. Mari Lose bacakan buat kita ya. Kita perhatikan bersama-sama. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, siapakah di sini yang pernah berada dalam suatu kondisi di mana kalian benar-benar butuh pertolongan? Seperti ketika kalian berada dalam suatu masalah yang cukup besar, cukup berat, dan kalian ingin segera keluar dari kondisi itu, atau kalian menantikan ada orang siapa saja yang bisa menolong kalian. Tentu di saat-saat sulit seperti itu, tidak ada kabar yang lebih menggembirakan selain kabar tentang datangnya pertolongan bagi kita dan ada jalan keluar dari masalah itu. Nah, pesan Natal yang baru saja kita rayakan tanggal 25 itu adalah satu kabar yang sangat menggembirakan. Natal sesungguhnya berisi satu penghiburan yang tak terkatakan dan sukacita yang tak ada habis-habisnya. Mengapa? Kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan. Tanpa kita sungguh-sungguh mau belajar dan mengerti firman tentang Natal, maka Natal yang mengabarkan tentang sukacita, damai, pengharapan bisa menjadi sebuah slogan yang umum dan terasa biasa saja. Seperti orang-orang bukan Kristen pun tahu pesan Natal, tetapi tahu pesan Natal demikian, tapi mungkin tidak pernah menyentuh hati. Nah, di dalam Natal kita sering mendengar tentang nubuatan-nubuatan yang digenapi. Dan Natal memang sering diawali demikian. Mengapa? Karena kelahiran Yesus sesungguhnya adalah sesuatu yang telah dijanjikan sejak lama. Saat kita membuka kitab Matius saja ya sebagai yang pertama di Perjanjian Baru, maka langsung terpampang bahwa benarlah Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Bisa dilihat dari silsilah yang ditulis di sana bahwa dia itu keturunan Daud dan dari nubuat yang digenapi yang ada di Matius itu. Nah, sekarang lo ingin bertanya, di antara nubuat-nubuat tentang kelahiran Yesus, nubuat dari nabi siapa yang paling sering kalian dengar? Siapa? Kalau lo tentu nubuat dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya. Dan itulah yang tertulis di awal Matius. Matius 1 ayat 23 itu adalah nubuat yang digenapi di dalam Yesaya 7 ayat 14 yang kita telah baca bersama-sama tadi. Oke, mari kita belajar sekilas tentang Nabi Yesaya dulu, secara singkat tentang nubuat-nubuatnya, dan bagaimana dari nubuatnya itu kabar tentang Natal itu diberitakan. Yesaya adalah nabi yang hidup sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya dikenal sebagai nabi yang melayani di zaman raja-raja di kerajaan Yehuda. Kita tahu kerajaan Yehuda adalah Israel Selatan ya, saat kerajaan Israel itu terbagi dua ya. Nah, Yesaya melayani di Yehuda sekitar 60 tahun dari tahun 740 sampai tahun 680 sebelum Masehi. Satu pelayanan dengan Nabi Hosea dan Mika ya. Nah, kapan Allah mulai memanggil Yesaya? Di akhir hidup Raja Uzia pada waktu itu. Jadi tahun kematian Raja Uzia pada waktu itu adalah tahun dimulainya juga pelayanan dari Nabi Yesaya ini.
dan pelayanan dari Nabi Yesaya ini terus berlangsung selama pemerintahan Raja Yotam, Raja Ahaz, sampai Raja Hizkia ya. Nah, dari 17 kitab nabi-nabi ya yang kita tahu dalam Perjanjian Lama, Yesaya itu termasuk dalam kelompok nabi-nabi besar. Kenapa? Karena tulisannya itu panjang ya. Nah, sama seperti Yeremia, Yeskiel itu termasuk dalam kelompok nabi-nabi besar dikarenakan tulisannya yang panjang, dan sisanya tulisan-tulisan yang lebih pendek ya dari kitab nabi-nabi itu dimasukkan ke dalam kelompok nabi-nabi kecil. Jadi kelompok ini dibedakan dari panjang kitabnya, nabi besar dan nabi kecil ya. Nah, meskipun hanya sedikit yang kita tahu tentang kehidupan pribadi dari Nabi Yesaya, tapi kita tahu bahwa Yesaya adalah nabi yang setia ya, memberitakan pesan Allah, bahkan sampai kematian yang menggenaskan menjemputnya di tangan Raja Manasye, anak Hizkia, Yesaya tetap setia. Nah, apa sebenarnya yang diberitakan oleh Nabi Yesaya? Yesaya itu bernubuat selama suatu waktu di mana umat Allah itu merupakan bangsa yang sangat berdosa saat itu, begitu jahat, begitu banyak kesalahan dan pelanggaran. Di Yesaya 1 ayat 4 kita lihat itu. Saat itu kerajaan Yehuda ini maupun kerajaan Israel di utara itu terus-menerus memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak taat sehingga Allah bermaksud untuk menghukum mereka, kedua-duanya bangsa ini, ya kerajaan ini, melalui bangsa Asyur. Meskipun saat itu Allah masih berbelas kasihan dan melepaskan mereka lagi dari Asyur, tetapi karena mereka tidak berhenti berdosa, mereka akhirnya menerima hukuman yang fatal dengan ditaklukkan oleh bangsa Babel, dan akhirnya semuanya dibuang ke dalam pembuangan. Nah, di saat sebelum itulah, Yesaya telah berkali-kali memberitakan seruan untuk bertobat, ya, dan peringatan kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa Israel, termasuk suatu hari mereka akan jatuh ke tangan Babel dan dibuang dari negeri mereka. Kita tahu bagaimana hancurnya kehidupan rakyat saat itu di zaman kerajaan seperti itu, ketika suatu kerajaan ditaklukkan dan rakyatnya itu menjadi tawanan musuh. Rakyat itu akan sangat menderita, mereka kehilangan kebebasan, tersiksa oleh musuh, dan hanya bisa berteriak minta tolong. Tetapi pesan dari Nabi Yesaya itu belum berakhir sampai di sana. Bukan hanya peringatan dan hukuman yang Yesaya beritakan, tetapi juga kemudian pesan pengharapan dan janji pemulihan dari Tuhan. Setelah Israel berkali-kali berdosa pun, setelah dari pembuangan, Allah menjanjikan ada belas kasihannya yang mau kembali memeluk dan memulihkan umatnya yang bertobat. Yang menarik adalah janji yang datang kemudian bukan hanya janji tentang pemulihan dari kondisi kehancuran rakyat saat itu, tetapi jauh ke depan Yesaya menjanjikan adanya juru selamat yang bukan hanya akan selesaikan masalah peperangan dan negara, tetapi menyelamatkan umatnya dari dosa, menyelamatkan umatnya dari hukuman kekal, bukan hanya dari hukuman sementara yang mereka alami saat itu, dan menyelamatkan umatnya, ya, bukan hanya orang Israel, tetapi semua orang yang percaya kepadanya, yang kemudian nanti digenapi dalam Tuhan Yesus. Dan adik-adik, ketika kita memperhatikan kapan nubuat tentang Natal dari Nabi Yesaya itu datang. Di Yesaya 7, ketika Yehuda berada dalam satu situasi yang mencekam, pemerintahan Raja Ahaz pada saat itu penuh dengan masalah dan ketakutan menimpa mereka, maka pesan Natal itu datang. Saat itu Yesaya datang dan mengatakan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan bernama Immanuel. Immanuel inilah satu pesan penting yang sangat penting di dalam Natal yang perlu kita simpan di dalam hati kita dan kita renungkan. Apa artinya Immanuel? Immanuel berarti Allah beserta dengan kita. Natal adalah satu tanda bahwa Allah ada bersama-sama dengan umatnya. Ia tidak meninggalkan umatnya dalam pergumulan mereka. Kalau kita melihat pada waktu Natal pertama pun, ketika Tuhan Yesus lahir, ada kondisi yang begitu mencekam.
Ada bayi-bayi yang telah diperintahkan dibunuh oleh Raja Herodes, ya. Ada tangisan, ketakutan yang menimpa. Tetapi di dalam kegelapan itulah terang Natal itu hadir. Ada pengharapan, penghiburan bagi semua orang bahwa di dalam pergumulan kita ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Kita pun mungkin melewati Natal, ya, dan tahun ini, menutup tahun ini dengan cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena pandemi. Ya, mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran, ada kelelahan-kelelahan kita, ada kesulitan tertentu yang menimpa kita. Tetapi ingat, Natal berarti Allah menyapa kita di dalam kesusahan kita. Ada Allah yang menyapa kita di dalam setiap pergumulan kita. Itu sebabnya semua orang membutuhkan pesan Natal. Kenapa? Karena semua orang terus bergumul di dalam kejatuhan-kejatuhannya, di dalam kegagalan-kegagalannya, di dalam kelemahan-kelemahannya, terus-menerus. Tetapi di dalam Natal, kita melihat Allah yang menjadi manusia itu, menyelamatkan kita. Dia telah datang untuk menyertai kita hari demi hari dalam setiap hal yang kita lakukan, terus memberikan kekuatan kepada kita, dan tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah Yesus, Allah yang Immanuel. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau secara singkat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ada satu pesan yang berharga, Tuhan, ketika kami menutup tahun ini. Kami bersyukur bahwa di dalam Natal ini kami melihat ada Allah yang bersama-sama dengan kami. Allah yang namanya Immanuel. Allah yang menunjukkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah supaya kami senantiasa berharap kepadamu, memelihara pesan Natal itu dalam hati kami menjadi satu sukacita, kekuatan yang tidak terkatakan dalam kami menjalani hari-hari kami, bahwa di dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesulitan, ada Allah yang beserta dan senantiasa menyertai kami hari demi hari sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman-teman, saat ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan melalui persembahan rekening BCA kita. Bisa, adik-adik bisa transfer ya, atau melalui barcode yang di atas. Yes, dan Celengan yang ada celengan. di rumah. Nanti pada saat kita sudah ibadah bisa dibawa ke Oke, kita membawa persembahan kita dengan mengangkat pujian sukacita kusembakan. Persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami bawa ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa sukacita yang berasal dari Engkau itu telah kami terima di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan saat ini biarlah kami sungguh merindukan berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Keselamatan daripada Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa menyertai kami. Penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus senantiasa tinggal diam di dalam kehidupan rumah tangga kami. Engkau lah yang memberikan hikmat kepada orang tua kami untuk mendidik setiap anak-anak-Mu di dalam takut dan hormat kepada Engkau. Engkau lah yang mengaruniakan kepada setiap anak-anak hikmat kebijaksanaan di dalam masa-masa studi mereka, sehingga mereka pun diberikan kekuatan untuk menempuh masa studi ini. Engkau jugalah Allah yang menjaga, memberkati kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan lawat dan sembuhkan. Yang sedang di dalam kesusahan, Engkau jugalah yang memberikan jalan keluar. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang berfirman, Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau menyertai kami, dan Engkau akan memberkati kami dengan kasih-Mu yang limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Loster Boni, ibadah kita sudah selesai hari ini, tetapi Loster Jenny mau memberikan pengumuman. Adik-adik yang sudah mengikuti selama beberapa bulan di masa-masa pandemik ini, ada anak-anak yang setia, Loster. Iya, yang setia melakukan proyek ketaatan. Betul. Jadi ada sesuatu dong yang bisa kita apresiasi. Nah, Loster kelas masing-masing akan mencatat nama-nama anak-anak yang setia melakukan proyek ketaatan. Loster jadi sudah ada loh anak-anak yang sudah setia melakukan proyek ketaatan. Orang tua juga yang setia melakukan pembeli altar. Terima kasih untuk semua orang tua yang telah melakukan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Dan nanti Loster akan memberikan apresiasi kepada setiap anak-anak dengan apa yang telah kalian lakukan. Betul. Jadi bukan saja dapat berkat dari Tuhan, berkat pertumbuhan iman rohani, tetapi kalian juga pun mendapatkan apresiasi dari Loster sekolahnya dulu. Jadi adik-adik nanti tunggu aja di rumah. Apresiasi itu akan dikirim ke rumah adik-adik yang melakukan proyek ketaatan. Ya. Kayaknya mereka sudah banyak hadiah yang terkumpul Loster. Yang ikut pertandingan selama 3 minggu perayaan Natal itu. Bukan itu lagi Loster. Oh, masih ada lagi. Berapa waktu yang lalu perlombaan ulang tahun gereja pun sudah ada hadiahnya loh. Cuma dikumpulin. Jadi adik-adik tunggu aja ya yang merasa sudah memenangkan pertandingan atau mendapatkan nilai poin yang bagus, nantikan di rumah hadiahnya. Nah, bagi adik-adik yang sudah rajin menabung dalam tabungan celengan, adik-adik juga sudah boleh membuka tabungan itu dan minta tolong papa mama transfer ke gereja. Ya, betul. Ya, adik-adik ya. Dan kita sudah akan mengakhiri sekolah tahun 2020 ini adik-adik, dan kita tetap bersyukur bahwa tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020. Demikian warta dari Loster Jenny dan Loster Foni. Sampai jumpa adik-adik. Bye bye.